Selamat malam Bapak, Ibu, dan Saudara. Kita kembali bertemu malam hari ini dalam ibadah keluarga. Dan mari kita persiapkan bersama Yehezkiel pasal 37 yang menjadi dasar dari pemberitaan firman Tuhan malam hari ini. Lanjutan dari SBU tadi pagi dan juga lanjutan dari firman Tuhan hari Minggu kemarin. Yehezkiel 37 ayat 24 sampai ayat yang ke-28. Baik, kalau Bapak, Ibu, dan Saudara sudah menemukan bagian perikop firman Tuhannya, mari kita berdoa memohon tuntunan kuasa Roh Kudus sebelum kita membaca dan merenungkan. Kita berdoa, Bapa di sorga, kami rindu untuk mendengarkan Engkau menyapa kehidupan kami. Kuasailah kami dengan Roh-Mu yang kudus, berfirmanlah melalui Yesus Kristus, karena kami telah sedia mendengarkan firman-Mu. Amin. Yehezkiel 37 ayat 24 sampai ayat yang ke-28, demikian firman Tuhan. Maka hambaku Daud akan menjadi rajanya, dan mereka semuanya akan mempunyai satu gembala. Mereka akan hidup menurut peraturan-peraturanku dan melakukan ketetapan-ketetapanku dengan setia. Mereka akan tinggal di tanah yang kuberikan kepada hambaku Yakub, di mana nenek moyang mereka tinggal. Ya, mereka, anak-anak mereka maupun cucu-cucu mereka akan tinggal di sana untuk selama-lamanya. Dan hambaku Daud menjadi raja mereka untuk selama-lamanya. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dan itu akan menjadi perjanjian kekal dengan mereka. Aku akan memberkati mereka dan membuat mereka banyak, dan memberikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Tempat kediamanku pun akan ada pada mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Maka bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa aku Tuhan menguduskan Israel pada waktu tempat kudusku berada di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, mengerti, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. 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 Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih Tuhan, masih ingat berita firman Tuhan hari Minggu kemarin? Ya, saya berbicara tentang apa makna berkat. Jadi berkat itu diberikan, saya flashback sedikit dari firman Tuhan hari Minggu kemarin. Berkat itu diberikan sebagai upah sebuah upaya atau kerja keras. Dan dalam perikop kita ini di Yehezkiel 37, ini merupakan bagian dari pemberitaan firman Tuhan tentang bagaimana Allah memulihkan, proses pemulihan yang Allah lakukan dalam kehidupan umat ketika mereka dengan upaya keras berusaha hidup baik dan benar di hadapan Tuhan. Ketika dengan upaya keras mereka berusaha untuk melakukan hal-hal yang baik di hadapan Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita mau tekuni seluruh pasal 37 ini, maka kita akan bertemu bahwa Allah memberikan berkat atas segala upaya keras hidup setia dan benar di hadapan Tuhan setelah memohon segala pengampunan dosa. Allah akan mengaruniakan mereka 5 macam berkat. Yang pertama, bangsa itu akan dibawa pulang. Kita tahu bersama ya, bahwa mereka dibawa keluar dari Yerusalem. Itu kesedihan luar biasa. Ketika mereka jauh dari tanah mereka. Di Yerusalem itu ada bait Allah. Jauh dari Yerusalem sama dengan jauh dari Yerusalem, jauh dari tanah perjanjian. Jauh dari tanah perjanjian berarti jauh dari bait Allah. Jauh dari bait Allah berarti jauh dari Allah. Itu yang memukul sekali kehidupan orang Israel. Dulu mereka ketika di Mesir hidup dekat dengan Tuhan. Ya, mereka melakukan praktek-praktek yang harus mereka lakukan, tapi tidak seintens kedekatan yang mereka bangun ketika memulai perjalanan bersama dengan bersama dengan Musa. Apalagi ketika masuk tanah perjanjian, dominasi Allah besar sekali untuk umat. Nah, sekarang mereka dibuang.
Proses kembalinya mereka ke Yerusalem merupakan hal yang sangat mereka nanti-nantikan. Karena mereka tahu itu tanah anugerah Tuhan, di sana berlimpah susu dan madu. Ya, ada banyak hal yang indah di sana. Sehingga ini janji pertama, kalian akan dibawa pulang. Yang kedua, berkat yang Allah akan berikan adalah mereka akan dibersihkan dari penyembahan berhala. Ya, jadi mereka itu sudah nista, sudah kotor. Karena bukan hanya fisik mereka menyembah dewa-dewa asing, tetapi jiwa mereka pun sudah larut dalam penyembahan-penyembahan tersebut. Kenapa bisa begitu? Karena itu rutin mereka lakukan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita juga begitu. Kalau kita rutin hidup, misalnya ya, rutin membaca firman Tuhan, maka itu terinternalisasi dalam diri kita. Sekali tidak baca, ada yang hilang. Rutin ke gereja, ketika peristiwa COVID ini terjadi, kita seperti gamang. Loh, hari Minggu kok nggak ke gereja? Lebih ramai lagi ketika mau perjamuan kudus, dan itu tidak dilakukan di gereja. Ya, jadi sesuatu yang rutin dilakukan itu akan terinternalisasi atau menjadi bagian kehidupan kita, dan ketika itu hilang atau terganggu atau tidak dilakukan, rasanya ada yang salah dengan diri kita. Nah, ketika Allah membersihkan dari penyembahan-penyembahan berhala, berarti apa? Berarti Allah kikis habis semua kebiasaan-kebiasaan buruk mereka. Mereka dibuang ke tanah asing. Mereka terjajah di tanah asing. Di sana Allah poles mereka kembali. Mereka seperti disikat bersih. Apa yang disikat bersih? Iman mereka. Mental mereka. Fisikal mereka. Selain bentuk fisik. Dan ini tidak mudah. Kenapa? Karena mereka berada di tengah bangsa asing yang punya metode penyembahan, punya caranya sendiri. Mempertahankan konsistensi iman di hadapan Tuhan tidak mudah. Mereka harus bisa hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar, tapi mereka harus tetap menjaga kualitas iman mereka. Mungkin seperti ikan di dalam laut. Laut itu asin, tapi tidak pernah kita temukan ikan yang ditangkap itu asin seperti laut. Untuk mendapatkan rasa yang enak dari ikan bakar kah, ikan goreng, kita harus tambah garam sedikit. Ya, jadi proses penggaraman itu dilakukan setelah ikan ditangkap. Tapi ketika dalam laut, dia tidak pernah menjadi asin. Nah, itu kehidupan umat Israel. Mereka harus bisa seperti itu. Sekalipun di tanah terjajah, mereka menyesuaikan diri dengan kehidupan masyarakat setempat. Kalau tidak menyesuaikan, mereka akan terlibas. Ya, karena punya cara hidup yang berbeda. Mereka akan dibenci, mereka akan dibuang, mereka akan diasingkan. Karena itu cara hidup mereka ikut masyarakat sekitar. Tetapi eksistensi iman mereka harus tetap di dalam Tuhan, dan itu tidak mudah. Bagi ikan, tetap menjadi ikan ketika berada di laut asin tidak masalah buat dia, karena memang diciptakan Tuhan seperti itu. Tetapi tetap beriman di tengah situasi orang-orang atau lingkungan atau apapun yang ada di sekitar, dengan berupaya mempertahankan iman, itu sangat tidak mudah. Nah, ini yang kedua Allah katakan, kalian akan dibersihkan. Ketika kalian tidak mampu membersihkan diri kalian, Allah melakukannya. Bagaimana caranya? Pembuanganmu itu adalah sebuah penghukuman dalam rangka mengikis yang buruk dari kalian, supaya kalian dipulihkan menjadi bersih lagi. Yang ketiga, itu ada dalam perikop pembacaan kita, Daud akan diangkat sebagai raja atas mereka. Nah, ini kisah setelah lama Daud tidak ada. Peristiwa pembuangan itu Daud sudah meninggal. Jadi apa yang dimaksudkan dalam kitab Yehezkiel ini? Seorang pemimpin ideal yang mirip Daud, ya, akan bangkit dan memerintah selama-lamanya. Daud ada jangka waktunya. Tetapi pemimpin baru ini yang ideal, bahkan jauh lebih ideal dari Daud, dia akan memerintah selama-lamanya. Yang keempat, sebuah perjanjian damai akan dibuat. Antara siapa? Antara umat dan Allah.
Siapa yang memungkinkan perjanjian damai itu terjadi? Sang pemimpin itu tadi, yang punya yang ideal lebih daripada Daud. Daud acuannya, tapi dia lebih daripada Daud. Nah, dialah yang akan membuat perjanjian damai itu terjadi antara umat dan Allah. Dan yang kelima, ketika perjanjian damai itu sudah ada, Allah akan tinggal dalam kehidupan umat. Allah akan selalu ada dalam kehidupan umat. Tanpa itu, maka sia-sia kehidupan umat. Nah, kita lihat sekarang Bapak, Ibu, dan Saudara, khusus untuk yang kelima ini ya. Allah tinggal di tengah kita semua. Sekalipun ada masalah banyak, ada banyak peristiwa-peristiwa, Allah berjanji, aku menetap. Karena itu, keselamatan disebutkan sebagai anugerah. Seburuk apapun kita, itu tidak akan menghilangkan keselamatan yang sudah diberikan. Karena itu anugerah, tidak mungkin hilang. Loh, kalau kita melakukan dosa-dosa, kita mencuri, kita merampok, kita menipu, melakukan hal-hal yang buruk, kita membunuh orang, masa keselamatan itu tetap menjadi bagian kita? Kedatangan Yesus ke dalam dunia ini untuk memulihkan relasi antara kita dan Allah. Memulihkan relasi antara kita dan Allah. Sehingga yang Allah bawa di dalam Yesus Kristus itu adalah mengganti kematian kekal dengan kehidupan kekal. Itu yang penting. Jadi kedatangan Yesus ini ke dalam dunia memberikan keselamatan supaya saudara dan saya tidak akan mengalami kematian kekal itu atau neraka itu. Tetapi memperoleh kehidupan kekal, bahwa ada dosa-dosa lain yang kita lakukan, itu tetap akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih Tuhan, apa yang kita lihat dari berita firman Tuhan ini? Pertama, sebuah pertobatan akan menghadirkan berkat. Tapi pertobatan itu butuh usaha keras dari kita. Orang bertobat tidak seperti membalik telapak tangan. Bapak Ibu mungkin pernah tahu, saya juga pernah baca tentang hal ini. Orang yang biasa minum minuman keras, lalu dia bertobat, dia kembali pada kehidupan baik, ya, melakukan hal-hal yang benar. Menurut buku ya, satu kali ketika dia menghadapi pukulan luar biasa, apa yang akan dia lakukan? Dia kembali pada minuman. Seorang yang pernah pakai narkoba, dia sudah bebas bersih. Satu ketika dapat pukulan dalam hidupnya, dia bisa kembali pada narkoba. Ya, itu sesuatu yang sangat umum, bisa dialami oleh setiap orang. Tetapi berdasarkan pengalaman seperti itu atau analisa, itu termasuk analisa ya, analisa seperti itu kita harus belajar. Kalau saya sudah berjanji di hadapan Allah untuk bertobat, dan saya mengupayakan pertobatan itu dalam hidup saya, maka saya harus sadar bahwa tantangan akan selalu datang. Upaya untuk mengatakan, ayo balik ke minum lagi, ayo minuman keras buat kau jadi tenang, ayo narkoba buat kau bisa melayang-layang melupakan masalahmu. Itu bisa mengganggu pikiran kita, itu bisa mengganggu aktivitas kita. Tetapi konsistensi iman harus mengatakan bahwa tidak. Sekali selesai dengan yang buruk itu, saya tidak akan pernah mengulanginya lagi. Nah, ini yang dikatakan sebagai pertobatan yang butuh usaha. Dan kalau kita berhasil, ada banyak berkat Tuhan yang menanti di depan. Kita seperti dicuci bersih, tetapi berkat Tuhan menanti kita. Itu yang harus kita imani. Bahwa berat sekali menjalani pertobatan itu, ya. Tapi kasih sayang Tuhan besar untuk kita. Selama kita mampu bertahan di tengah persoalan seperti itu. Hambatan-hambatan yang datang. Yang kedua, Allah tidak pernah bekerja setengah-setengah. Ketika ia menghukum sampai tuntas. Ketika ia memulihkan, ia juga memulihkan sampai tuntas. Jadi, Bapak, Ibu, dan Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Allah tidak pernah setengah-setengah.
Bapak Ibu Saudara mungkin saja pernah merasakan yang bagaimana pukulan Allah dalam hidup. Luar biasa tantangan itu dalam hidup. Tapi selama kita punya keyakinan dan kepastian iman bahwa Allah bekerja tidak setengah-setengah. Oke, Tuhan bersihkan saya. Bapak Ibu ingat, saya pernah bercerita, saya pernah diajak oleh seorang dokter untuk melihat proses pembersihan luka luka dari orang yang sakit diabetes. Ya. Setitik lubang itu pencet nanah keluar, mulai gunting sedikit, terus dilakukan sampai luka itu melebar. Yang dilakukan dokter adalah menggunting jaringan-jaringan yang busuk dan bau luar biasa. Orang itu kesakitan luar biasa. Belum selesai luka dibersihkan, masih masukkan tampon. Kapas dimasukkan ke dalam luka tersebut. Balik ke dokter, tarik tampon itu. Terus seperti itu, ganti tampon baru sampai luka sembuh. Dan itu proses panjang. Waktu anak saya operasi sinusitis, ya, anak saya yang besar, Andrew, operasi sinusitis itu dia masih SMP kalau saya nggak salah. Prosesnya sama. Jadi sinusitis itu ada nanah di bawah kulit di bagian tulang pipi, ya, bagian pipi kiri kanan. Itu ada nanah yang cukup banyak dan itu dibersihkan. Setelah dokter membersihkan, namanya kantong sinus, ya, dimasukkan tampon. Nah, ketika cabut tampon itu, saya lihat prosesnya, aduh mengerikan. Ditarik, anak saya jerit-jerit karena tidak boleh bius. Dan lihat tampon yang dikeluarkan itu penuh nanah. Proses pembersihan itu menyakitkan dan harus kita tahan. Pada akhirnya, ya, jadi Allah bekerja tuntas. Pada akhirnya ketika ia mengganti dengan berkat atau memulihkan, pemulihannya juga tuntas. Allah tidak pernah kerja setengah-setengah. Saya diberkati, datang lagi, belum habis datang lagi. Itu janji Allah. Banyak orang berada di antaranya. Dia sudah menyelesaikan penghukuman, tetapi menunggu berkat Tuhan itu datang melimpah sebagai proses pemulihan Allah. Itu ternyata butuh waktu juga. Pengujian Allah bukan hanya terjadi ketika persoalan ada dalam hidup kita, tapi pengujian Allah itu terjadi dalam setiap babak hidup kita. Bahkan di tengah ketika kita sedang menerima berkat Tuhan. Ada saja masalah yang datang dan mengganggu kita. Itu pelajaran kedua, Bapak Ibu Saudara. Kita punya Allah yang tidak pernah bekerja setengah-setengah. Yang ketiga, apa tujuan Allah memulihkan kita? Tujuan Allah memulihkan kita untuk membangun harapan-harapan baru, memberikan motivasi, menguatkan kita, supaya kita bersemangat menjalani kehidupan kita. Seberat apapun, Tuhan berjalan bersama. Jadi orang yang sudah pernah mengalami proses yang sulit dan berat dalam hidupnya, dan dia melihat bagaimana Tuhan bercahaya dalam hidupnya, kalau istilah dari saudara-saudara kita di Bethel itu, hidup baru di dalam Tuhan, dia mungkin menghadapi pergumulan, tapi dia jauh lebih tegar. Dia tetap mampu membangun harapan, melihat hal-hal luar biasa di depan, penuh sukacita dalam menjalani hidup ketika pukulan menghantam. Saya pernah bercerita tentang sebuah pohon, itu terkenal sekali di Amerika, didatangi oleh banyak turis, saya lupa persis tempatnya, Milwaukee atau salah satu tempat lah di Amerika. Tempat itu banyak didatangi oleh turis. Karena ada sebuah pohon yang tumbuh di atas batu cadas, ya, bukan batu karang tapi batu cadas. Tempatnya itu di pinggir atau di tepi laut, ya, di tepi laut, Laut Tengah, di tepi Laut Tengah. Anginnya luar biasa kencang. Bagaimana pohon itu bisa tumbuh di atas batu? Mungkin sekali dia sebenarnya bibitnya itu jatuh di sela-sela batu dan dari situ tunasnya tumbuh, merambat ke atas dan akhirnya naik di atas batu. Ya, naik di atas batu. Nah,
ketika berada di atas batu itulah dia bertumbuh besar. Mungkin sumber makanannya tetap terserap dari sela-sela batu, tetapi pertumbuhannya besar. Yang menarik Bapak Ibu Saudara, pohon itu sama sekali tidak indah, tidak punya satu daun pun, tapi pohon itu hidup. Bagaimana tahu hidup? Karena dia bertambah tinggi. Posisinya itu meliuk, ya, seperti mau mengarah ke darat, karena dihantam oleh angin dan air asin yang luar biasa dari laut. Orang datang menonton, banyak sekali orang duduk dan merenung ketika melihat ke arah pohon itu. Ternyata mempertahankan kehidupan di tengah hantaman luar biasa dan di bawahnya bertumbuh ada batu, bukan tanah, tidak mudah, tapi bisa bertumbuh. Itu yang mau diajarkan pada umat Israel. Sayangnya mereka tidak tahan banting, sehingga mereka terbuang. Tapi setelah proses pemulihan ini, Allah mau bilang begini, kalian sudah tahu kan beratnya penghukuman? Sekarang kalian akan menjalani kehidupan yang baru. Kalian tidak mau lagi dihukum kan? Jadi kalau ada masalah di depanmu, jangan cepat patah lalu belok ke sesembahan lain. Harus konsisten dalam iman kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, apa yang terjadi dalam kehidupan umat Israel menjadi pelajaran bagi kita semua. Apa yang Allah lakukan dalam hidup kita luar biasa, sehingga bangunlah harapan-harapan baru. Di tengah situasi seperti ini kita harus berani mengatakan, saya berani membangun harapan-harapan baru. Kenapa saya membangun harapan baru di tengah COVID seperti ini? Karena saya tahu ini akan berakhir. Memang yang namanya virus itu tidak langsung hilang. Karena ada virus flu biasa dan virus-virus lain tetap hidup. Nanti akan ditemukan vaksinnya, obatnya, dan macam-macam. Tapi virus itu akan tetap ada. Tuhan mau bilang begini, kalian sudah menghadapi yang paling berat, bukan? Ketika peristiwa COVID menghantam kehidupanmu. Mungkin di depan nanti akan ada yang lebih berat. Tapi kalian akan jauh lebih siap. Allah pulihkan kalian tuntas. Tapi jangan berpikir di depan tidak akan ada persoalan lain. Hanya saja kita diajar untuk tidak patah. Tetapi tetap membangun harapan-harapan baru. Tetap punya motivasi hidup baru. Tetap bersemangat menjalani kehidupan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Saya tahu tidak mudah bagi Bapak, Ibu, dan Saudara hidup saat ini. Saya mengerti persoalan yang Bapak, Ibu sedang hadapi berat. Tapi jangan takut, karena kasih Tuhan menyertai saudara. Jangan takut, karena janji dan penyertaan Tuhan tidak pernah berubah bagi anak-anaknya. Saya mengerti. Ada di antara Bapak, Ibu, Saudara mungkin yang bahkan kesulitan makan. Kalau membaca di media massa, luar biasa, anak-anak kos keluar dari kos mereka, tinggal di emper-emper, di jalan-jalanan. Kenapa? Anak kos ini bukan hanya anak sekolah ya, tapi juga karyawan-karyawan. Karena mereka tidak bisa bayar kos. Karena mereka tidak bisa makan. Kalau tetap di dalam kos, tidak boleh pulang kampung, tinggal di pinggir jalan. Banyak orang yang susah saat ini. Saya belajar, dulu oma saya katakan begini, kalau saya menangis gitu ya, kecil, teman-teman kok bisa punya baju baru, teman-teman kok bisa jalan-jalan ke toko, ke mall, saya tidak, ya. Karena oma saya memang mendidik kami, cucu-cucunya itu hidup sangat sederhana, cukup dengan apa yang ada. Kalau kami menangis, oma saya selalu bilang begini, jangan pernah melihat ke atas. Dia bisa, kok begitu, kok begini. Tapi coba lihat ke bawah. Katakan pada Tuhan, terima kasih. Aku bukan mengatakan bahwa orang-orang lain itu tidak mensyukuri orang yang susah. Tapi aku mau katakan begini, terima kasih Tuhan. Aku harus belajar bersyukur untuk apa yang ada. Karena ternyata ada banyak orang yang jauh lebih susah. Tolong aku supaya aku juga bisa satu saat ketika menerima berkat, mengangkat dan menolong mereka.
supaya aku juga bisa hadir dan mendampingi mereka. Tolong aku supaya aku bisa makan, tapi Tuhan juga berkati mereka. Dengan melihat ke bawah, kita terus bersyukur untuk hidup kita, tapi kita tertantang untuk berbuat baik bagi orang yang di bawah. Sekali-sekali Bapak Ibu Saudara boleh melihat ke atas untuk memberikan semangat. Oke, karena dia bisa, saya juga harus bisa. Memandang bukan karena iri hati, tapi memandang untuk membangun semangat baru. Selamat menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan. Dia adalah Allah yang luar biasa. Terpujilah Kristus. Amin.